Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Awalia Rahmadiah dengan NIM 20222311042. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Pemantauan Suhu dan Kualitas Udara Berbasis Internet of Things atau IoT dengan fitur notifikasi peringatan menggunakan metode prototype. Latar belakang penelitian. Kualitas udara di Indonesia semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas industri, transportasi, dan pertumbuhan penduduk. Kondisi ini berdampak pada kesehatan seperti gangguan pernafasan, serta menurunkan kenyamanan dan produktivitas kerja dan juga belajar. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang mampu memantau kondisi udara secara efektif dan berkelanjutan. Teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan suhu dan kualitas udara secara real-time menggunakan sensor. Namun, sistem yang ada saat ini masih terbatas atau jarang pada fungsi monitoring dan belum dilengkapi dengan fitur notifikasi peringatan yang optimal. Perumusan dan batasan masalah. Perumusan masalah ada 4, yaitu bagaimana cara membuat sistem Internet of Things atau IoT yang dapat melacak suhu dan kualitas udara secara real-time. 2. Bagaimana sistem monitoring dapat menggunakan sensor untuk mendeteksi suhu dan kualitas udara. 3. Bagaimana membuat fitur peringatan yang memberi tahu pengguna tentang kondisi udara berbahaya. 4. Bagaimana metode prototype dapat digunakan untuk menyesuaikan sistem monitoring dengan kebutuhan pengguna. Lalu, batasan masalah. 1. Sistem yang dikembangkan hanya melacak suhu dan kualitas udara pada ruangan tertentu. 2. Indikator yang diukur yaitu suhu dan kualitas udara berdasarkan sensor yang digunakan. 3. Sensor yang digunakan dalam penelitian ini adalah DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan, dan MQ135 untuk mengukur kualitas udara seperti resistensi gas. Yang keempat yaitu microcontroller menggunakan node MCU yang digunakan untuk menghubungkan sistem ke jaringan internet. 5. Sistem Internet of Things atau IoT yang terhubung ke jaringan Wi-Fi memiliki fitur notifikasi sederhana seperti buzzer atau notifikasi melalui aplikasi. 6. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototype. 7. Spek keamanan jaringan atau keamanan itu tidak dibahas secara menyeluruh dalam sistem yang dikembangkan. Tujuan penelitian. 1. Merancang dan mengembangkan sistem berbasis Internet of Things atau IoT yang dapat melacak suhu dan kualitas udara secara real-time. 2. Menggunakan sensor untuk mendeteksi suhu dan kualitas udara sebagai komponen utama sistem pemantauan. 3. Mengembangkan fitur peringatan yang dapat memberitahu pengguna dengan cepat ketika kondisi udara mencapai tingkat yang berbahaya. 4. Menggunakan metode prototype dalam proses pengembangan sistem untuk menciptakan sistem yang fleksibel, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Manfaat penelitian dibagi 2, yaitu teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis ada 3. Yang pertama, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan sistem pemantauan berbasis Internet of Things atau IoT, terutama dalam hal pemantauan kualitas udara. B. Berkontribusi pada penerapan metode prototype sebagai salah satu pendekatan yang fleksibel dan adaptif untuk pengembangan sistem. C. Meningkatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi sensor, Internet of Things atau IoT, dan sistem yang dapat memberikan notifikasi real-time yang digabungkan menjadi sebuah sistem yang terstruktur. Kemudian manfaat praktis yaitu dibagi 3, untuk pengguna, untuk lingkungan kerja atau belajar, 3 untuk pengambilan keputusan. Manfaat untuk pengguna yaitu sistem yang dikembangkan dapat membantu pengguna memantau suhu dan kualitas udara secara real-time sehingga mampu memberikan informasi lebih cepat dan akurat tentang kondisi lingkungan. B. Untuk lingkungan kerja. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk menjaga kualitas udara, meningkatkan kenyamanan dan kesehatan di tempat kerja atau tempat belajar. Yang C. Untuk pengambilan keputusan. Fitur peringatan memungkinkan pengguna untuk segera bertindak ketika kondisi udara berada pada tingkat yang berbahaya. Metodologi penelitian.
Metode penelitian merupakan gambaran langkah demi langkah yang terstruktur yang digunakan dalam proses perancangan pengembangan suatu sistem. Dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yang berarti mengkaji, menganalisis, dan menggabungkan berbagai referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Studi ini tidak melibatkan pembuatan dan pengujian sistem secara langsung, namun sebaliknya berkonsentrasi pada perancangan sistem sebagai usulan solusi berdasarkan analisis dari jurnal dan ilmiah lainnya. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu perkara berdasarkan data dan informasi dari berbagai sumber. Berikut adalah tahapan dalam penelitian. Menggunakan metode deskriptif, tahapannya ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah menentukan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas udara serta kebutuhan sistem monitoring yang efektif. Kedua, yaitu studi literatur. Studi ini mengumpulkan, mempelajari, dan memahami referensi dari sebuah jurnal tentang Internet of Things atau IoT, sistem monitoring, sensor, dan metode pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu analisis data. Pertama, saya menganalisis penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan peluang pengembangan sistem. Yang keempat yaitu perancangan sistem. Tapi saya belum melakukan perancangan sistem. Saya baru mengidentifikasi melalui sistem yang berbasis Internet of Things, mengidentifikasi sistem berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya. Kemudian menyusun laporan, yaitu menyusun hasil penelitian menjadi sebuah laporan yang sistematis dan terstruktur. Kemudian metode pengumpulan data ada 2, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Untuk studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan pelajari berbagai artikel, jurnal, dan buku tentang topik penelitian yang relevan. Kedua yaitu dokumentasi. Dengan mengumpulkan data yang mendukung proses analisis dan perancangan sistem dapat berupa catatan, informasi, dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu metode pengembangan dan perancangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode prototype yang digunakan sebagai metode dalam membangun sistem. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang melibatkan pembuatan model awal atau prototype yang kemudian dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, metodologi penelitiannya itu saya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur, sedangkan metode pengembangan sistemnya itu menggunakan metode prototype. Mengapa saya menggunakan prototype? Karena sebelumnya saya pernah merancang suatu sistem menggunakan metode waterfall. Untuk saat ini mungkin saya ingin memperdalam apa sih metode prototype dalam proses perancangan sistem. Nah, itu adalah alasan kenapa saya memilih prototype. Kemudian untuk jurnalnya juga ada beberapa jurnal yang merancang sebuah sistem menggunakan metode prototype. Kemudian langkah tahapan dalam metode prototype itu lebih singkat karena yaitu ada antara lain pengumpulan kebutuhan, perancangan prototipe awal, evaluasi prototipe, perbaikan rancangan, dan perancangan sistem akhir. Selain itu, metode prototipe juga mudah jika ada perubahan di awal atau bahkan sistem sudah jadi tapi ada perubahan pun masih bisa diperbaiki. Kemudian ada 2 yaitu tinjauan studi. Pada penelitian ini, saya sebagai penulis mengkaji beberapa jurnal penelitian terdahulu terkait sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things atau IoT. Ada 3 jurnal yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Antara lain, yang pertama jurnal penelitian mengembangkan sistem monitoring menggunakan sensor DHT1111 dan MQ135 yang mampu menampilkan data secara real time dengan akurasi baik namun masih terbatas pada fungsi monitoring tanpa notifikasi.
Berikut adalah jurnal pertama yang saya gunakan dengan judul Rancang Bangun Sistem Pemantauan Kualitas Udara Berbasis IoT dengan sensor DHT11 dan sensor MQ135. Kemudian ini adalah jurnal kedua yang saya gunakan sebagai sumber. Ini berjudul Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Udara Menggunakan IoT dengan Metode Prototype. Jadi ini memang sangat relevan dengan judul penelitian yang saya buat. Kemudian ini adalah jurnal ketiga yang saya gunakan. Judulnya adalah Sistem Pemantauan Kualitas Udara Berbasis IoT. Ini sebenarnya jurnal dari luar negeri, dari universitas luar, namun saya translatekan menggunakan DeepL menjadi jurnal yang berbahasa Indonesia agar mempermudah saya dalam menganalisis jurnal ini. Jadi, penelitian tersebut memiliki kelebihan masing-masing, yaitu yang pertama membahas tentang sistem monitoring menggunakan sensor DHT11 dan MP135. Kemudian penelitian kedua itu menggunakan metode prototype dalam pengembangan suatu sistem monitoring berbasis web yang fleksibel. Namun, pada jurnal kedua itu sistemnya belum memiliki fitur peringatan terhadap kondisi udara yang tidak normal. Jadi ketika udara dalam tahap berbahaya, tidak ada peringatan secara real time. Kemudian untuk penelitian ketiga, dia mulai menjurus kepada pengembangan sistem monitoring dengan fitur alarm, di mana dia otomatis ketika kualitas udara berada pada ambang batas tertentu, namun sistem cenderung kompleks dan tidak membahas metode pengembangan secara spesifik. Lanjut pada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu saya ada 8. Yang pertama tentang Internet of Things. Saya akan jelaskan apa itu Internet of Things. Menurut Raudotul, Internet of Things adalah konsep yang mengacu pada perangkat elektronik yang terhubung satu sama lain melalui jaringan internet yang memungkinkan pertukaran data otomatis tanpa intervensi manusia. Dalam sistem monitoring, IoT berfungsi sebagai media komunikasi antara sensor, microcontroller, dan pengguna. Kemudian menurut Raudotul juga, untuk memantau kualitas udara di suatu ruangan, sistem pemantauan dapat menggabungkan teknologi IoT untuk memberikan data dan informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang kualitas udara secara real time. IoT juga memungkinkan pengiriman data secara cepat dan efisien ke pusat pemantauan yang memudahkan pengambilan keputusan dan tindakan yang cepat dan tepat. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua, yaitu sistem monitoring. Selanjutnya, sistem monitoring. Menurut Ermouha, pada tahun 2021, sistem monitoring mengawasi dan memantau kondisi secara terus-menerus dan memberikan informasi pengguna secara real-time. Sistem ini dirancang untuk mengukur parameter kualitas udara seperti suhu, kelembapan, dan konsentrasi gas yang berbahaya. Gas yang berbahaya ini seperti misalnya alkohol, kemudian gas amonia, dan gas karbon seperti karbon dioksida dan juga karbon lainnya. Kemudian ada kualitas udara. Polusi udara di Indonesia itu semakin parah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang, di mana aktivitas industri dan kendaraan bermotor meningkatkan konsentrasi gas berbahaya dan partikel halus. Oleh karena itu, menurut Azemi pada tahun 2021, pemantauan kualitas udara yang akurat dan secara real time itu sangat penting untuk memberikan informasi tentang kondisi udara di wilayah pada masyarakat dan pihak berwenang. Kualitas udara yang buruk dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia, seperti masalah pernafasan dan penyakit lainnya. Kemudian ada sensor DHT11 dan juga MQ135. Menurut Raudotul, pada tahun 2025, sensor DHT11 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini banyak digunakan dalam sistem monitoring karena mudah penggunaan dan memberikan hasil data yang cukup akurat.
Kemudian menurut Hardianti 2019, sensor DHT11 ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan laboratorium atau suatu ruangan, di mana DHT11 ini adalah salah satu sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan atau humidity. Kemudian menurut Rodotu pada tahun 2025 juga sensor gas MT135 itu merupakan sensor yang sering digunakan dalam sistem monitoring untuk mendeteksi kualitas udara karena dapat mendeteksi kandungan gas berbahaya seperti CO2, amonia, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode prototype. Menurut Anugrah et al. Pada tahun 2025, metode prototype adalah metode yang digunakan untuk pengembangan sistem yang melibatkan pembuatan model awal sistem dan kemudian perbaikan, lalu evaluasi berulang untuk membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini fleksibel dan memungkinkan interaksi antara pengembang dan pengguna. Kemudian ada microcontroller. Microcontroller yang digunakan yaitu node MCU ESP8266. Menurut Anugrah et al. Pada tahun 2025, mikrokontroler adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Mikrokontroler node MCU ESP8266 memiliki model Wi-Fi yang memungkinkannya digunakan dalam pengembangan sistem berbasis Internet of Things atau IoT. Data yang diambil dari sensor diolah oleh perangkat ini dan dikirim ke server atau aplikasi melalui jaringan internet. Kemudian ada sistem notifikasi atau alarm. Menurut Nazemi et al. Pada tahun 2021, sistem notifikasi berfungsi untuk memberikan informasi atau peringatan kepada pengguna ketika terjadi kondisi tertentu. Dalam sistem monitoring kualitas udara, notifikasi dikirim melalui suara atau buzzer atau melalui aplikasi berbasis internet apabila kondisi udara berada pada tingkat berbahaya. Kemudian, sistem real time. Menurut Anugrah et al. Pada tahun 2025, sistem real-time adalah sistem yang memberikan informasi secara langsung tanpa adanya jeda waktu yang signifikan. Dalam sistem monitoring berbasis IoT, kemampuan real-time sangat penting agar pengguna dapat segera mengetahui kondisi lingkungan.